Готов к защите. Да-да-да! Ай да Реми. Как пружина оттянул. Уайт. Реми Баневский бросается добивать. Beginilah cara petarung ini untuk menghancurkan lawannya. Ia sambil terbang untuk mendaratkan serangan kakinya. Tidak hanya sekali, bahkan mayoritas kemenangan KO-nya ia hasilkan dari serangan itu. Tak heran ia sampai dijuluki The Flying Gentleman atau si pria terbang. Dan tahukah kalian bahwa salah satu rahasia mengapa ia memiliki tendangan maut itu? Ia mengungkapkan bahwa ia tak henti-hentinya untuk melatih tendangan kakinya setiap saat. Well, each time we come in to Japan, we have. Ya, petarung ini adalah Remi Bonjayski, petarung kickboxing asal Suriname, Belanda, yang berlaga di kelas berat. Terhitung selama berkarir, Remi sudah mampu meraih kemenangan KO sebanyak 40 kali dari 78 kemenangannya, dan itu berarti ia adalah sosok yang super brutal. Petarung yang berjaya di pertengahan tahun 2000-an itu adalah sosok yang paling disegani. Bagaimana tidak, beberapa monster di kelas berat yang sulit dikalahkan, semua tak berdaya ketika berhadapan dengan petarung ini. Terhitung sudah 3 kali Bonjayski menjuarai K1 Grand Prix, yakni pada tahun 2003, 2004, dan tahun 2008. Tak heran, secara luas Bonjayski dianggap sebagai salah satu kickboxer terhebat sepanjang masa. Ia dikenal karena tendangan terbangnya, serangan lututnya, dan pertahanannya yang super kokoh. From the Blue Brigade, please welcome Remi Bonjayski. Dan kali ini, meme berolahraga mencoba merangkum bagaimana kejamnya si kaki Remi Bonjayski ini. Dan siapa saja korbannya, tapi sebelum lanjut jangan lupa di like dan juga di subscribe. Korban pertama dari keganasan si pria terbang yakni Peter Varga, petarung dari Hungaria. Duel ini terjadi pada tahun 2000, di mana saat itu Bonjayski masih di awal-awal memulai debut profesionalnya. Remi yang masih muda itu sudah memperlihatkan bagaimana serangan kakinya yang berbahaya. Setelah berkali-kali menyerang dengan lututnya, akhirnya sang lawan KO juga di ronde pertama. Навстречу сейчас. Di laga berikutnya, lawan inilah yang juga tak berdaya ketika mendapat serangan kakinya. Ya, adalah Peter Mastorovic, petarung dari Kroasia. Bahkan sejak awal, Remi sudah menyerang secara intens, dan itu ampuh untuk melumpuhkan pergerakan sang lawan. Setelah berkali-kali percobaan itu, akhirnya di ronde ketiga sang lawan tumbang juga. Meski berhasil bangkit, namun petarung Kroasia itu kembali dibuat tak berdaya di ronde keempat. Kerasnya tendangan itu hingga sang lawan sulit untuk bangkit. Vernon White, kickboxer asal Amerika inilah yang juga menjadi korban kekejaman kaki Remi Bonjayski. Dari 3 KO ini saja, kita gak perlu ragu lagi jika serangan kaki Remi memang mematikan. Meski ia memiliki tendangan itu, namun Bonjayski tidak pelit ilmu. Bahkan ia seringkali mengajarkan pada siapapun bagaimana cara menendang yang baik. Tahun 2003, ketika Bonjayski masuk babak semifinal dalam kejuaraan K1,
ia dipertemukan dengan petarung yang juga memiliki pukulan maut dan tendangan mematikan. Ia adalah Cyril Abidi, kickboxer asal Prancis, yang katanya lawannya hebat, namun serangan tinju dan kakinya tak berarti di hadapan Remy. Bahkan ia dibuat kocar-kacir setelah Remy mulai menggila. Dan lagi-lagi serangan kakinya membuat sang lawan oleng. Lawannya yang mencoba untuk melanjutkan laga, malah ia kembali mendapat serangan lututnya. Beruntung wasit langsung melerainya, jika tidak maka akan beresiko fatal. Namun berbeda dengan laga kali ini, sepertinya Bonjayski tak mengeluarkan semua kemampuannya, yakni ketika ia dipertemukan dengan sang tuan rumah Nakasako Okinawa, petarung dari Jepang. Saat terlihat di laga ini, Bonjayski tak mengeluarkan semua kekuatan tendangannya. Sepertinya ia menghormati sang lawan yang juga menjadi tuan rumah. Meski terlihat sepele, namun tendangan Remy menjadi penentu kemenangan KO di ronde ketiga. Tahun 2004, Bonjayski dipertemukan dengan kickboxer yang juga seorang sumo, ia adalah Akebono. Sangat mencolok perbedaan keduanya, seperti sapi melawan gajah. Terbukti di ronde pertama serangan Remy dianggap biasa saja. Jelas itu adalah bentuk penghinaan. Lebih parahnya, Remy awalnya dibuat mati kutu. Termasuk di ronde kedua ini, lagi-lagi serangan Remy Bonjayski tak berarti bagi sang sumo. Hingga akhirnya semua berubah di ronde ketiga. Kali ini ia menggunakan tendangan mautnya. Dan benar saja tendangan itu langsung membuat Akebono lunglai. Setelah kemenangan ini, Remy dipertemukan dengan mantan petinju papan atas kelas berat yang pernah meraih sabu WBO. Ia adalah Rim Mercer. Mercer yang sudah pensiun dari dunia tinju mencoba untuk masuk kickboxing. Namun sayang di laga ini ia malah memilih menyerah setelah mendapat tendangan maut itu. Padahal tendangan Bonjayski masih belum seberapa. Jelas tendangan itu membuat Rim Mercer kaget dan pusing 7 keliling. Tahun 2006, Remy dipertemukan dengan petarung yang juga memiliki tendangan maut. Ia adalah Gary Godrez. Bahkan sebelum ini, ia berhasil mengalahkan legenda UFC Don Frey dengan tendangan mautnya. In Houston, Texas, the same gym where... Jelas melawan Gary menjadi lawan yang sulit bagi Remy. Melihat lawannya cukup tangguh, akhirnya Bonjayski sejak ronde pertama ia langsung menyerang secara brutal. Beruntung saja tendangan maut itu masih belum mampu untuk menghentikannya. Dirasa lawannya kuat, akhirnya di ronde ketiga Remy tak memberi ampun untuknya. Dan ia langsung mengeluarkan jurus terakhirnya. Dan inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan, yakni ketika ia dipertemukan dengan kickboxer yang paling brutal yang pernah ada. Ya, dialah Melvin Manhoef. Dan member olahraga pernah membahas petarung yang dijuluki manusia tanpa belas kasihan ini. Terbukti di ronde pertama serangan Bonjayski kurang berarti bagi Melvin.
Namun sayang setelah itu Remy langsung mengeluarkan jurus andalannya dan Melvin dibuat tumbang. Meski mencoba bangkit, namun ia kembali ditumbangkan. Termasuk di ronde kedua, Melvin kembali terkanvaskan. Yang akhirnya di ronde ketiga inilah Melvin dibuat ayam geprek untuk yang kesekian kalinya. Inilah petarung Rusia yang terkenal dengan ketangguhannya. Ya, adalah Bazikid Atajev. Sulit rasanya untuk membuat orang ini KO. Dan hari ini ia dipertemukan dengan Remy, orang yang memiliki tendangan mematikan. Memang di awal ronde ia mampu mengatasi serangan itu. Namun sayang, semua ketangguhannya tak berarti saat di ronde ketiga. Dan ia dibuat keok dengan tendangan Bonjayski. Dan inilah korban terakhir dari keganasan sang pria terbang. Ya, dilakukan Saki, petarung papan atas kickboxing yang belum tersentuh kekalahan dari 16 laganya. Duel babak semifinal ini awalnya berlangsung sengit dan kedua petarung saling serang. Сегодня главное событие этого представителей боев без правил, смешанного стиля. Питер Арц, такие как. Namun semua berakhir saat di ronde kedua. Sang pria terbang langsung terbang dengan kakinya. Kerasnya tendangan itu hingga membuat Saki tak mampu untuk melanjutkan laga. Pendapat Anda Sobat Fighter, adakah petarung yang memiliki tendangan sekeras Remy Bonjayski? Jika ada, siapa petarung itu? Boleh Anda komen di bawah ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton hingga akhir video, and see you next time, Mator Sekalangkong.